Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar minasan? Jadi di video kali ini, kesempatan kali ini, aku mau bikin kayak tips dan trik untuk lebih cepat memahamin dan bisa ngomong bahasa Inggris. Karena mau bagaimanapun juga di masa zaman sekarang ini, mau pekerjaan, bahkan mau bisa kita bilang untuk pamer di Instagram lah, untuk eksis gitu-gitu kan bagus pakai bahasa Inggris gitu, itu tidak bisa dipungkirin untuk captionnya begitu kan. Itu juga dengan video ini, bisa saja dengan judul Inggris itu bisa membuat banyak cakupan wawasan orang itu untuk lebih tahu untuk di seluruh dunia, terutama kan tidak hanya kita region Indonesia saja karena satu bahasa. Oke. Jadi untuk mempersingkat videonya, jadi saya mengatakan yang pertama berdasarkan pengalaman saya pribadi selama mempelajari bahasa Inggris ya. Oke, yang pertama itu bisa kita untuk mengenal kata-kata benda atau keseharian dulu begitu. Seperti contoh dalam hari. Tidak usah malu untuk memulainya dengan contoh hari. Senin is Monday, Selasa is Tuesday, Rabu is Wednesday, Kamis is Thursday, Jumat is Friday, Sabtu is Saturday, Minggu is Sunday. A week, satu minggu, 7 hari. Oke, nah setelah itu kita bisa memulai untuk mencoba kosakata ya, benda dulu, kata-kata benda dalam bahasa Inggris. Kayak ini contoh: handphone, smartphone, telepon pintar, computer, headphone, figure, poster, lamp, CPU, and many others, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita bisa mengulang atau menyimak terlebih dahulu ya dengan menonton interview begitu. Seperti contoh, kalau kalian menyukain kayak seperti kita bilang artis gitu ya, atau mau itu K-pop, mau itu di Jepangan, atau yang artis British, artis American, nggak masalah, it doesn't matter. Kalian bisa cek di YouTube mereka gitu kan, tentang interview mereka begitu. Bagaimana mereka menyusun kosakata mereka agar diperdengarkan ke publik begitu kan. Nah, di situ kalian bisa menyimak dan serta mempelajari apa aja yang udah dia ungkapkan begitu. Pastinya kan kalau artis yang disuka tuh pasti ditonton begitu kan. Ya, disitulah salah satu caranya. Saya juga belajar dari situ dulunya. Kayak saya ngefans berat sama Cristiano Ronaldo, sepak bola ya. Dia setiap interview, setiap dia ngasih statement gitu kan, itu saya baca dulu, saya simak kira-kira di mana dari interviewnya atau dari statementnya, di mana bagian yang itu tentunya full English ya, penuh full bahasa Inggris semua secara keseluruhan. Dan di situ saya membaca dulu apakah ada kalimat-kalimat yang tidak saya mengerti begitu. Kalau ada kalimat tidak mengerti, itu aku langsung begini tuh pasti. Nah, misalnya aku tidak mengerti kata-kata apa begitu kan, aku langsung buka Google. Gak usah ragu dan sungkan ya. Kalau namanya kita belajar kan, langsung aku cari tuh Google Translate. Setelah aku cari di Google Translate, kira-kira apa artinya itu begitu kan. Oh, ternyata tuh artinya ini begitu. Di situ aku kayak mencoba mengingat-ingatnya terus begitu kan. Oh, ini kalau ini artinya ini begitu.
Di sini ya kan tinggal kita ketik saja, semua orang juga bisa. Ini bukan endorse segala macam ya, ini pengalaman pribadi aja begitu loh. Nah, baru selanjutnya yang ketiga, kita bisa menonton kayak film-film Hollywood, box office segala macam begitu kan. Ada banyak film-film itu seru. Begitu juga konsep dasarnya itu dengan hal yang sama seperti part sebelumnya, bagian kedua ya. Coba kita simak dan apa kira-kira kalimat yang tidak kita mengerti di situ. Nah, misalnya ini begitu kan. Misalnya kita bilang A, kita tidak mengerti apa arti A. Tapi secara satu kalimat, misalnya teksnya panjang begitu kan, ada nggak satu kalimat yang kita nggak mengerti atau dua bahkan lebih begitu kan, kita catat ya, ambil handphone, catat, ini apa ya tadi, ini apa ya, ini apa. Itu rasa itu harus ditumbuhkan dari diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak mempunyai hal itu dalam diri kalian, wah agak susah kalau kalian mau maju untuk step ke langkah-langkah berikutnya begitu. Karena dalam kita menyimak ini tadi kan, ini sebenarnya juga ilmu untuk mempermudah kita untuk melakukan interview, baik itu untuk edukasi pelajaran, baik itu untuk pekerjaan nantinya di jenjang karir. Interview full English sangat diperlukan begitu loh. Di zaman sekarang itu merupakan suatu kewajiban menurut saya, dan itu harus kita penuhi begitu ya. Kita harus survive di sini, harus bertahan kita di sini, dan kita harus conquer, bukan kanker ya, conquer. Kita conquer, kita taklukkan ini, kita kuasain, dan insya Allah kita akan aman begitu kan. Oke. Di langkah ketiga serta keempat itu membutuhkan hal-hal yang seperti saya utarakan barusan. Di berikutnya kita itu bisa tidak hanya dalam film, mungkin kalian lebih gemar membaca buku begitu kan, ada novel full English, itu beragam, ada banyak, bisa cek di toko buku kesayangan kalian ataupun bisa cari di Google juga, Uncle Google, karena dia mempunyai segalanya begitu kan. Dia bisa cek ini, cek anu lah begitu dan seterusnya. Menurut saya di sisa-sisa chapter yang akan saya berikan bab begitu ya, peran lingkungan, environment itu sangat dibutuhkan juga. Karena seperti contoh, saya dengan sahabat-sahabat saya, dengan teman-teman saya, terkadang ya kita sesama masih belajar ya, masih jauh dan luput dan tidak akan pernah sampai dari kata sempurna. Saya selalu komunikasi, mengobrol dengan sahabat-sahabat saya, terkadang menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga dengan mereka. Karena teman-teman seperti ini yang kita butuhkan begitu. Kita ingin mengembangkan skill yang kita punya, kemampuan kita, begitu pula dengan dia, saling dua arah begitu. Tidak usah ragu, tidak usah minder dengan ngapain sih sok Inggris begini begitu. Karena bagaimana ya, mereka yang begitu yang mencoba mematahkan semangat kita untuk menimba ilmu, itu saya rasa sangat salah begitu. Kalau bahasa Inggris dia mungkin menurut kita lebih dari kita, ya kita put respect saja. Ya saya masih belajar, kita merendah saja karena mau bagaimanapun kita masih belajar kan begitu. Kita coba cari teman yang mau kayak conversation, ngobrol dengan bahasa Inggris begitu. Mungkin kita akan temukan kesenangan dengan teman sefrekuensi gitu ya, saling belajar satu dengan yang lain. Dan saya rasa dalam menyampaikan opini dan
opini dan seperti puisi, bahkan video tips dan trik seperti ini begitu kan, itu saya rasa sangat menguntungkan juga baik dari saya maupun dari para penonton sekalian begitu. Karena di sini saya rasa kita masih akan terus belajar dari kesalahan-kesalahan kita, termasuk saya. Apabila ada kesalahan saya dalam video ini, ya mohon kirim kritik atau saran di kolom komentar di bawah. Dan saya rasa dalam menyikapi hal-hal yang begini itu kita ya, perlu menghilangkan rasa-rasa negatif seperti itu begitu. Mau kita dibilang sok Inggris atau apa, kita belajar begitu. Salah kita di mana, kita belajar begitu. Dan juga dengan segala aspek dari hal entertainment, hiburan ya, pendidikan, education, ilmu, kita tuh juga harus memperhatikan pronounce-nya, bagaimana cara penyebutannya, cara membilangnya itu bagaimana. Terkadang sering terjadi misheard atau salah dengar begitu. Apa yang kita dengar itu berbeda dengan apa yang kita ucapkan begitu. Seperti contoh, dulu waktu saya SMA, guru bahasa Inggris saya tuh pernah bilang kalimat sea shell in the seashore, but the seashell doesn't earn much money. Ya, itu kira-kira apa artinya? Kalau tahu, coba komentar di bawah ya. Oke. Lalu berikutnya, kita juga tidak harus ya, maaf saya ulangi, tidak harus untuk memiliki kamus begitu. Ini bukan menjelekkan, terkadang di translate ini kan, terkadang juga ada miss juga dalam artian itu tidak cocokan begitu. Bisa sih bisa, cuman kayak nggak dapet gitu apa yang arti yang sesungguh yang sepaham kita dengan mereka gitu kan. Translate ini kadang terjadi ada sedikit perbedaan gitu, nanti takutnya jadi miscommunication gitu kan, miskomunikasi gitu, salah dalam penyampaian, entah kita lagi mau ngobrol dengan orang atau teman kan, kalau salah kan gimana begitu kan. Ya coba ketik aja di Uncle Google, bisa kita cek. Dan juga dengan segala hormat dengan rekan-rekan, teman, sahabat, dan para subscriber saya yang tercinta, asik. Mohon untuk terus mendukung saya dengan cara mengklik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya, dan dalam kesempatan video ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman di lain kesempatan dan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.